Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Francisca. Saya dari kelas 01 SKP 011 Prodi Akuntansi S1. Di sini saya akan melanjutkan tugas individu saya yang kedua tentang salah satu materi kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu tentang konsep dan sistem perekonomian. Menurut saya, jadi konsep ke dalam bentuk atau suatu yang abstrak untuk melakukan penggolongan yang nantinya akan dinyatakan ke dalam suatu istilah tertentu. Menurut Tom Gunadi, sistem perekonomian adalah sistem sosial atau kemasyarakatan yang dilihat dalam rangka usaha keseluruhan sosial untuk mencapai kemakmuran. Sistem ekonomi mencakup seluruh proses dan kegiatan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan hidup untuk mencapai kemakmuran. Ciri sebuah sistem menurut Suroso: 1. Bersifat terbuka dalam arti bisa berinteraksi antara lain dengan lingkungannya. 2. Setiap sistem tidak hanya sekedar kumpulan berbagai bagian, unsur atau komponen, melainkan merupakan salah satu kebulatan yang utuh dan padu. 3. Setiap sistem melakukan kegiatan atau proses mengubah masukan menjadi keluaran. Fungsi sistem ekonomi: 1. Sistem ekonomi bisa dijadikan alat untuk memproduksi barang atau jasa yang lebih baik. 2. Sistem ekonomi berguna mengelompokkan seluruh masyarakat dalam aktivitas ekonomi. 3. Bagi hasil produksi akan lebih teratur dari adanya sistem ekonomi. 4. Mewujudkan mekanisme ekonomi yang lebih baik. Peran sistem ekonomi: 1. Menjaga aktivitas produksi yang lebih teratur. 2. Menjadi pusat penukaran barang dan jasa. 3. Aktivitas ekonomi akan lebih stabil. 4. Mengurangi adanya masalah ekonomi. Unsur sistem ekonomi: 1. Elemen sistem. 2. Fungsi elemen. 3. Hubungan antar elemen. 4. Pranata atau instruksi. 5. Tujuan sistem. Sistem perekonomian dunia: 1. Sistem ekonomi sosialis. Dalam sistem sosialis, peran negara mengatur perekonomian lebih dominan. 2. Sistem ekonomi kapitalis. Dalam sistem kapitalis, pemilik modal mengatur perekonomian lebih dominan. 3. Sistem ekonomi campuran. Penggabungan antara konsep sosial dengan konsep kapitalis, ada yang diatur pemerintah dan ada yang diatur atau diserahkan kepada mekanisme pasar. Sistem perekonomian Indonesia lebih dekat kepada sistem ekonomi campuran. Lembaga ekonomi merupakan sekelompok status sosial yang berfungsi sebagai perkaitan antara sumber daya dan juga distribusi barang dan jasa. Contoh dari lembaga ekonomi: 1. Koperasi, 2. Pasar, 3. Bank, 4. Perusahaan. Dampak didirikannya lembaga ekonomi: bila kegiatan lembaga ekonomi tidak dibina atau diatur atau diawasi, maka akan menimbulkan berbagai dampak, yaitu kerusakan lingkungan semakin parah, hubungan kekeluargaan akan terpecah, akan munculnya diskriminasi, dan lain-lain. Demokrasi ekonomi, yaitu produksi dikerjakan oleh semua masyarakat dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilihan anggota-anggota masyarakat. Demokrasi ekonomi yang diterapkan di Indonesia mengandung ciri positif. Defini: 1. Perekonomian diimplementasikan sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. 2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebaliknya, ciri negatif sistem perekonomian Indonesia yang harus dihindari berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila, yaitu sistem etatisme, yaitu sistem di mana negara beserta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi serta daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara. 2. Sistem free fight liberalism adalah sistem menemukan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. 3. Monopoli yang merupakan perusahaan kekuasaan ekonomi pada satu kelompok. Sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata atau kurang kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.